Abika Receh bersama saya Nam di Ruangnya Tamu Project. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan Kak Sabahul Masani SPD dan Kak Wawan Irawan MPD. Jadi di sini sudah sarjana dan ini sudah majelis. Oke. Ya jadi seperti temanya di episode 1 dan 2 kita sudah ngomong tentang aktoran, penyutradaraan. Nah sekarang kita akan ngomongin tentang apa? Nanti kita akan tahu selanjutnya. Baik. Merokok nggak apa-apa ya? Iya, ya nggak apa-apa. Jadi di sini kita akan ngobrol tentang apa saja. Ya kita akan dialog receh, tapi nggak receh. Jadi kita mengangkat isu-isu yang berat tapi dengan bahasa-bahasa yang ringan. Seperti makanya kita bilangnya dialog receh tapi nggak receh. Direct. Ya untuk yang ini ada dua narasumber pada episode kali ini. Ada Kak Sabahul Masani tadi dan Kak Wawan Irawan. Jadi halo Kak Sabahul Masani. Aduh, panggilnya saya. Oh Kak Sani. Halo. Oh, salam. Iya salam gitu. Biar kelihatan. Oke, salam ya Kak Wawan. Oke, ya. Oh blocking tadi ya. Blocking. Oke. Jadi yang pertama biar teman-teman juga tahu. Jadi Kak Sani ini siapa dan Kak Wawan ini siapa. Mungkin dari Kak Sani dulu. Describe yourself, Oh, please. yes, English. No problem. Oke, nama saya dipanggil Sani. Apa lagi? Ya mungkin tentang kesibukan sekarang. Kesibukan sekarang menjadi guru di salah satu sekolah negeri di Mataram. Sekolah negeri di SMP atau SMA Kak? Di SMP. SMP oh jadi SMP ya. SMP di mana Kak? Bisa ditahu gitu ya biar teman-teman juga tahu gitu kan. SMP 2. Oh SMP 2 Mataram, sekolahnya Devan ya. Ya. Devan Indonesian Idol Junior. Ya. Itu saja Kak. Ya itu saja. Ya silakan dari Kak Wawan Kak. Apa? Nama pokoknya perkenalan lah. Oh iya, nama saya Wawan Irawan. Aktivitas sehari-hari masih menjadi manusia ya. Menjadi manusia. Untuk kegiatan akreditasi ya saya mengajar di salah satu universitas swasta di Mataram. Oke. Jadi salah satunya guru dan satunya dosen. Wes luar biasa sekarang ya. Oke silakan dilanjut. Depan umum guru apa namanya? Oh nggak apa-apa. Nanti kan kita penontonnya kan di bawah 18 plus. Jadi murid-murid Anda kan penonton. Iya, semoga Aman. Ya itu saja kawan atau ada Iya, yang iya, kita itu tambahkan? Apalagi kita ada kan. Ya. Jadi beliau berdua ini adalah salah satu senior saya juga di kampus. Jadi lulusnya tahun berapa Kak? saya lulus tahun 2018. 2018 Ya, bulan Juli. bulan Juli. Oke Kak, kalau kawannya sudah S2 ya? Ya, S1 lulus 2015, S2 lulus 2018 di Unra. Oh di Unra. Linear kayak maksudnya Yes. jurusan Ya. oh ya jurusan bahasa Indonesia linear ke ini bahasa Indonesia juga di magisternya. Karena ini kan dari untuk kawan dulu pertanyaan ke sini ya. Jadi karena kawan juga kan dari mana Kak aslinya Kak? Saya dari Dompu. Oh dari kamu. Kebetulan akan menjadi orang Kongo. Oh, Amin. Amin. Ya, ada semacam perpaduan budaya. Asimilasi gitu ya. Asimilasi antara dua. Budaya Dompu Oke. kolaborasi disatukan menjadi sebuah budaya baru. Lodung boy. Lodos. Iya. Jadi pertanyaan untuk kawan karena dari Dompu perantau ya. Jadi motivasi terbesar kawan untuk merantau itu apa sih sebenarnya? Merantau ke Mataram, ke Lombok. Apa pertanyaannya? Motivasi merantau gitu dari Dompu ke Lombok, ke Mataram. Ya,
Kalau persoalan materi itu kita cukupi dan banyak lah sumber-sumber pendapatan kayak segi finansial di Dompu. dan kemudian kenapa harus memilih merantau dan memilih hidup yang agak-agak rumit lah. Ya, anak kosan gitu ya. Karena percaya bahwa tempat yang baik untuk menuntut ilmu itu harus keluar dari daerah asli. Oh, Kalau ke daerah asli itu tempat prakteknya ilmu yang kita dapat dari luar daerah. Nah, kalau luar daerah itu adalah tempat untuk mencari ilmu. Jadi semata-mata saya ingin atau aku hanya ingin mengembangkan ilmu itu sendiri, aku ingin cari ilmu sampai sebanyak-banyaknya. itu motivasi terbesarnya ya, merantau. Kalau kesannya kan memang dari Lombok ya. Iya. Tapi bisa diceritakan gimana bisa akhirnya masuk ke universitas yang terbesar di Mataram, yang di ITB gitu. Ya. Sebenarnya kalau aku seperti katanya kawan itu tidak bercita-cita untuk kuliah di Lombok, khususnya di Mataram ya. Awalnya pengen kuliah di luar, ya di mana di Bali ya, di Jawa misalnya. Dan jurusan yang diambil enggak jurusan yang sekarang, tapi pernah berniat untuk mengambil jurusan hubungan internasional. Iya. Ya. Tapi pada saat itu kan belum ada kalau nggak salah untuk Untuk angkatan saya belum ada. Akhirnya mengambil hubungan asmara. jadi AA gitu ya. Jadi internasional kemudian kecelakaan. Jadi mata saya nanti ada wanita logi, memahami wanita gitu. Mantap. Hubungan asmara itu ada jenis-jenis mata kuliahnya. Ada Ah. rindu, ada Woi. senja, Wes, ada kangen gitu tuh. Oh, ini. Iya. kangenisme. Iya. Ya, jadi itu ajaran. Oke, lanjut sih. Iya, karena keterimanya di Unpra, ya, waktu itu ambil bahasa Inggris Bahasa Inggris ya. sebagai pilihan utama. Karena HI kesempatan saya agak sedikit peluang. Jadi Dan belum ada pada saat itu kan. ya belum ada di Mataram. Baru adanya 1 tahun setelah saya. Jadinya ambil bahasa Inggris. Ya udah, terima kasih. Oh, berarti di sini pendidikan semua ya, pendidikan dan kemudian juga jadi guru dan jadi dosen. Jadi itu jadi teman-teman yang ingin menjadi guru atau dosen ya, baiknya kuliah di Fakultas Pendidikan seperti itu. Oke, selanjutnya ini sih pertanyaan buat Kak Sani dan kawan sekaligus ya. Jadi bidang apa yang paling digemari ketika kuliah? Kan ada bidang-bidang pasti karena kuliah kan kita menemukan jati diri kita gitu kan. Jadi bidang apa yang paling digemari ketika masa-masa menjadi mahasiswa? Apa dulu nih? Silakan yang mau bicara. Mungkin Kak Sani dulu nih. Senior dulu. Iya, Oh, ini ya. Baik. Kalau saya sendiri sih pas kuliah memang bercita-cita untuk menjadi pendidik. Oh, jadi guru ya. Dari SD pengen ngajar, melihat sosok guru itu sangat luar biasa. Jadi ketika kuliah saya mengambil pendidikan dan fokusnya di bagian pendidikan. Ya walaupun samping pendidikan juga saya suka di musiknya dan juga di tulisan. Karena kebetulan bahasa Inggris kan Ya. punya peluang untuk Materinya itu. tulisan juga. Ya, jadi seperti itu sih. Itu ya bidang yang paling digemari berarti bahasa ya intinya ya. Terlebih bahasa Inggris karena juga bahasa Inggris. Pendidikan, Pendidikan ya. Oh. pengajarannya seperti itu. Udah selesai kan? Iya. Kawan sekarang. Kalau bidang yang digemari itu sebenarnya aku kuliah nggak total juga dalam artian Otak. ya Kok agak sedikit Iya, makanya. bahasa semacam itu agak berbeda. nggak total. Itu aku lebih banyak mencari ilmu di luar, tapi tetap sih kuliah tetap. Kalau bidang yang digemari itu teater ya, sastra lah.
juga aku banyak hal lah yang aku gemari, filsafat, budaya, sosial, politik, perempuan. Woi, jadi makin kesini gitu, jadi pemahaman ya bidang-bidang yang digemari itu makin banyak, variatif. Jadi Makin jadi kalau bahasanya makin variatif pak. oh iya Variatif karena nggak cuma satu bidang kita gemari gitu kan. benar. Ya itu ya. Karena tadi sudah pendidikan, kemudian ini sastra. Kebetulan kawan juga jurusan sastra ya. Sastra Indonesia, bahasa dan sastra. Ya itu sih untuk ya sebagai pengenalan awal. Nah sekarang kita ke pertanyaan yang paling serius. Bukan paling sih, maksudnya agak serius lah sedikit. Gitu. Ini sih karena sekarang kan banyak tuh cewek-cewek gitu kan bilang, saya mau cowok yang mapan, mau yang sukses. Jadi bisa nggak kasih gambaran ke kita bagaimana sukses menurut Kak Sani dan kawannya seperti apa? Suksesnya seorang cowok, terutama karena kita di tingkat cowok nih. Jadi suksesnya kita tuh kayak gimana gitu loh. Jadi kita lepas dari kita out of the box dulu lah gitu. Pas tentang sukses dulu. Dan ini berkaitan juga untuk teman-teman yang nonton juga nih. Yang saya lihat dulu. Tidak boleh melakukan isi. Loh, atau kita lihat yang paling sukses siapa gitu kan? Kalau dihadapkan sama pertanyaan kayak gini juga agak membingungkan. Ya. Setiap orang mempunyai definisi yang berbeda-beda tentang sukses. Dosen saya mungkin sukses itu berbeda. Ketika sudah mendapatkan jabatan yang diinginkan, mungkin bisa dikatakan sukses. Ya. Setiap orang beda-beda. Tapi kalau saya pribadi, sukses apa ya? Kalau sudah bisa menghasilkan sesuatu dari kerja keras yang kita lakukan. Contohnya, saya kan dari kecil memang ingin menjadi pendidik. Ya. Seperti itu. Atau jadi guru, simpel jadi guru. Nah, dan sekarang saya bisa menjadi guru. Oh itu sebuah kesuksesan gitu ya. Itu juga pencapaian, kita harus menghargai apa yang bisa kita capai. Jadi sukses itu tidak selalu diartikan sebagai final destination. Jadi setelah sukses ini ada lagi. Oh, Kalau saya sih kalau dari kesannya yang tadi ya, yang pencapaian dalam hidup lah istilahnya kan. Dan dia bakal nemuin lagi untuk sukses selanjutnya. ya sekecil apapun itu. Capaiannya. Sekarang kalau Awan gimana kesuksesan itu? Tadi kan ada diksi perempuan dan kesuksesan. Oke. Menarik ini. Perempuan terhadap laki-laki yang sukses. Memang mesti dipertanyakan juga, ini perempuan aneh. Perlu. Ini pertanyaannya laki-laki Yang sukses. dilihat sama Maksudnya perempuan itu seperti apa? Iya, Enggak maksudnya kan tadi kan memang itu kan sebagai apa namanya? Aja sih. Tapi berkaitan juga atau berkaitan. Karena memang si cewek bakal melihat, cowok ini apa nih sukses nih, mau dong gitu. Tapi kalau saya sebelum Oh, iya. Oh, bagus ini. Ini menarik sih. Pengalaman yang menarik ini. karena saya juga mempunyai pengalaman beberapa perjalanan seperti itu. Perjalanan dengan beberapa orang Ya. dan kesatuan. Oh iya. Asmara gitu ya. Iya. Hubungan asmara. Hubungan asmara bener ya, hubungan asmara. Kalau saya pribadi, kayaknya cewek itu udah memiliki mindset yang udah mulai bergeser. Tidak melulu sukses pencapaian dilihat dari mapan, kemudian tampang oke. Tapi ada juga cewek yang melihat, oh ini agamanya udah ya. Oh gitu ya. Jadi standar gitu ya. Itu lebih ke standar ceweknya ya. beberapa kali saya melihat seperti itu ya. Cewek-cewek ini udah mulai bergeser mindsetnya. Oh iya. bahwa laki-laki sukses itu adalah laki-laki yang paham agama. Ya salah satunya. Oh, jadi standarnya ini tergantung dari ceweknya lagi ya. Kembali kepada si Tapi cewek. ada juga yang suka fuckboy. Oh iya jelas itu. Jadi sekarang kan memang fuckboy itu lagi naik daun sekarang. Termasuk juga siapa ya? Ada. Itu ya. Ya, lanjut ke kawan tadi. Iya, kalau
melihat Hmm. bagaimana pandangan perempuan terhadap laki-laki yang mapan atau sukses, ya itu perempuan mesti dipertanyakan juga. Karena menurutku tingkat kesuksesan itu ada ketika kita lahir. Hidup itu adalah sukses gitu. Oh iya. Karena kita bertarung ya bersama. Iya. Itu kan kita sudah mulai masuk di dunia ini, itu adalah sebuah kesuksesan terbesar. Pencapaian Pencapaian. Bukan pencapaian, tapi itu adalah kesuksesan awal. Jadi kalau perempuan mau melihat laki-laki, ya udah, yang penting laki-laki itu hidup, ya udah, itu laki-laki. Jangan melihat standarisasi kesuksesan itu, misalnya dia jadi dosen, jadi guru, itu bakalan bahaya juga untuk kedepannya, karena guru dan dosen itu kan tidak abadi. Oh iya. Ya, Dan dosen itu udah apa? Itu men. jadi ya tidak ada kesuksesan itu, mitos kesuksesan. Oh jadi kembali mitos ya. Iya, Oh, ya. tidak ada, itu adalah proses hidup itu. Proses Makanya, hidup. Oh iya. jadi proses. perempuan itu tidak usah muluk-muluk kalau melihat laki-laki. Udah, yang penting laki-laki itu hidup, ya itu sukses dan laki-laki itu. seperti itu. Benar, Setelah Ini kan pandangan kawan pandangan. Jadi nggak apa-apa kita memberikan pandangan di sini Pak. Jadi itu ya, jadi berkaitan juga tadi masalah sukses kemudian pencapaian. Jadi pencapaian apa yang sudah dilewati selain yang tadi ya. Tadi kan rasanya sudah nih ada satu pernikahan juga belum kan pencapaian dalam hidup sejauh udah umur berapa sekarang Kak? saya baru masuk lagi. Oh masuk 25 gitu ya. Jadi maksudnya selama umur segitu pencapaian apa yang paling besar? Pencapaian paling besar ini aku satu pertanyaan di beasiswa ya. Kalau aku beasiswa. Oh, gitu ya? Besar dalam hidup itu saya selalu bingung loh dalam. Oh iya. Soalnya ini draft pertanyaan dari kameramen kan. Oh, iya. Kameramen dulu. Ah. Buat pertanyaan semacam ini. Hmm. Kalau pencapaian terbesar dalam hidup, saya rasa ketika saya bisa bermanfaat. Ya kembali ke hadis itu ya. Bukan. Khairun nas yang lunas. Ya salah satunya Oh. sih, tapi bukan melulu Ustaz. Karena saya pribadi selain bergerak di pendidikan, juga senang gitu di bidang sosial. Sosial. Sosialnya juga berbeda sama pendidikan. Oh. Kayak misalkan sekarang kan lagi marak pembelajaran ke desa-desa terpencil untuk membantu adik-adik yang kesulitan Ya, untuk dalam yang tarik belajar, ya, kan? ya, Mencari. fasilitas yang kurang gitu. Jadi ya ketika bisa bermanfaat juga sebuah kesuksesan Capaiannya. ya, ketimbang nggak ada apa namanya, nggak ada faedahnya. Oke. Kan faedah sekali gitu. Kalau udah ada manfaat hidup itu, ya hewan juga bisa sih, bisa. Nah, jadi statement Anda itu tadi hati-hati. Ketika laki-laki sudah bisa hidup sukses sudah Itu ya, sukses. Iya. Aduh, bingung saya juga ini sebagai kita punya persen. ya perspektif yang berbeda-beda. Oke, sekarang lanjut tadi sudah sukses pencapaian. Sekarang kita pernah nggak merasa gagal di dalam hidup? Pernah. Kawan juga pernah merasa gagal? Waduh. Ya, karena pemikiran kawan itu agak sedikit abstrak. Iya. Nanti bakal berkaitan sama hal lain selanjutnya. Nah, ini Oke. jangan kita ciptakan kegagalan dalam pikiran kita. Itu orang yang tidak mau berjuang. Ketika kita sudah jatuh, itu jangan dianggap sebagai sebuah kegagalan, tapi anggap itu sebuah proses dan kita harus melanjutkan lagi. Misalnya kita nggak lulus beasiswa, itu bukan sebuah kegagalan. Sebuah step awal. Iya, kalau dalam konsep keagamaan itu namanya ada hikmah di balik itu semua. Jadi kita harus percaya bahwa kebaikan Tuhan itu benar-benar maha baik. Bisa kita berhidup. Oh, gitu. Ya, berarti selama maksudnya kembalikan lagi ya.
Dan kalau bisa pakaian nggak usah Oh, bahasa sebut nama ada sih. juga jangan. Oke, jadi saya juga bingung ini karena ini kerap pertanyaan dari kameramen. Kameramen, aduh pertanyaan yang benar dong. Aduh, oke, kita sekarang kembali ke topik ya. Sekarang kita ngomong serius lagi, karena tadi kan background sebagai seorang mahasiswa nih. Jadi kalau bisa berikan pandangan gitu, apakah mahasiswa sekarang sama mahasiswa yang dulu, katakan dulu lah gitu ya, yang istilahnya bukan anak milenial. Jadi apa sih bedanya antara mahasiswa yang sekarang yang milenial ini sama mahasiswa yang dulu? Kalau dihadapkan sama pertanyaan yang ini lagi, Waduh, setiap zaman itu mempunyai tantangan yang berbeda. Jadi tidak bisa kita ukur perbedaan mahasiswa sekarang dengan yang dulu. Kita lihat dari satu sudut pandang yang sama. Jadi harus dibedakan juga. Kalau kita melihat dari satu sudut pandang yang sama, otomatis bisa jadi mahasiswa sekarang lebih bobrok daripada mahasiswa yang dulu. Tapi kalau kita sesuaikan dengan zamannya seperti apa, kemudian mahasiswa milenial sekarang bisa lagi ya mungkin sama bagusnya atau bahkan lebih baik dari mahasiswa yang dulu. jadi porsinya gitu. Tergantung kita sedang dari mana. Jadi tidak bisa kita langsung patok. Oh, mahasiswa sekarang itu udah proaktif misalkan dalam Udah sering kan pertanyaan itu kan apa sih cengeng sekali gitu. senang sekali, terus Anda kan sekali menurut katakan aja mahasiswa sekarang ya udah itu iya, ini pandangan saya ada perlu intervensi pandangannya seperti apa gitu. itu melindungi diri Pak. Bukan, saya bukan melindungi diri, cuma nah, kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, karena tantangannya juga berbeda. Iya benar. Sebagai contoh misalkan, kalau mahasiswa dulu fasilitas teknologi mungkin agak Kurang ada gitu ya. mungkin masih pakai mesin ketik. Ketik ya. Dan sekarang ada fasilitas yang lengkap, tapi secara garis besar yang saya lihat kurang bermanfaatan. Ya. Kalau yang sekarang dengan adanya keberadaan fasilitas yang memadai, justru itu sebagai tantangan buat kita yang sekarang bisa menjatuhkan seperti itu. Karena sudah ada, kita nggak malas. Yang ketika nggak ada, kita pengen. Nah, jadi mungkin tantangannya seperti pola pikir kalau yang pola salah pikir siapa lalu yang salah siapa semua orang sih. Jangan. Ya kembali ke pribadi masing-masing gitu ya. Bukan. Masing gitu. Kalau dikembalikan ke pribadi masing-masing itu udah selesai. Udah selesai. Ya itu kan biasanya kalau starter pack-nya kalau misalnya mau berdebat ya kembali ke masing-masing gitu kan. Biasanya gitu biasanya. kenapa kita tidak menyalahkan zaman ini zaman ini sudah menawarkan hal-hal yang aneh juga gitu mahasiswa sekarang tahu mahasiswa sekarang malas ditawarkan hal-hal yang luar biasa lagi misalnya internet dan sebagainya Tapi nggak Bukan semua. disalahgunakan sih. Iya. Ya nggak semua Iya, iya. mahasiswa demonstran. Ya seperti itu. Oke. Kalau menurut Kak Wawan bagaimana Iya. perkembangan di lingkup pendidikan sekarang yang antara zaman dulu dan sekarang, bukan hanya di kalangan mahasiswa saja. Tadi kan Kak Sani sudah menjelaskan di kalangan mahasiswa. Kalau Kak Wawan karena lebih mempelajari lebih dalam, menurut Kak Wawan pribadi bagaimana? Mungkin sih dia mahasiswa, saya yang siswa. Iya. Ada lagi yang berbalik. Yang guru dan yang dosen. Gimana ya kita berpikir persoalan mahasiswa bagaimana mahasiswa yang dulu dan mahasiswa yang sekarang. Saya atau aku ada sepakat sih dengan deskripsi atau narasi dari sebuah Sani. Memang begitu adanya bahwa zaman ini mempengaruhi terhadap pola pikir dari mahasiswa sekarang. Apakah zaman ini sudah menawarkan hal-hal yang
mahasiswa malas melakukan hal itu. Tapi kenyataannya memang banyak sih mahasiswa yang sukses, cuman ada banyak juga mahasiswa yang tidak mampu berpikir kritis, inovasi, berpikir faktual dan sebagainya yang berhubungan dengan konsep-konsep ilmiah itu. Ada banyak mahasiswa itu. Kenapa? Ada apa itu? Padahal kan internet sudah banyak saat ini. wifi sana sini. Iya. Jadi pola pikir mahasiswa berarti yang beda gitu ya. Yang mahasiswa dulu dan mahasiswa sekarang itu pola pikirnya. Aku sih lebih menyalahkan tentang kemajuan zaman ini. Bahwa zaman ini sudah membentuk kemahasiswaan itu ataupun manusia itu menjadi orang-orang yang malas. Instan gitu ya. Iya, Serba instan. itu kan pembentukan zaman. Kita juga tidak bisa, di sisi lain tidak bisa melepas hidup kita dari zaman ini. Lalu solusinya bagaimana kemudian kita mengendalikan zaman ini? Kita mengendalikan keadaan, jangan keadaan yang mengendalikan kita. Kalau keadaan mengendalikan kita, kita menjadi mahasiswa rebahan, mahasiswa TikTok, gamer, bukan menyalahkan TikTok ya. Iya. Ya, seperti itu lah. mahasiswa Kira-kira begitu. Oke, itu masalah yang bedanya antara mahasiswa yang dulu sama yang lama. Woi, silakan kepada. Terima kasih atas hidangannya. Hidangan Maulid. Oke, silakan dinikmati dulu. Ini kan karena namanya ruang yang tamu project, jadi kita bertamu di kita yang bertamu. Ruang yang tamu. Sebenarnya kita menyediakan ini. Iya, kita silakan dinikmati makan. Ini sebenarnya kita yang bawa ya. Halo. Saya merasa depresi ketika direct sekarang ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya ya. Ini masih berkaitan dengan mahasiswa nih. Jadi jika diberi kesempatan, apakah ada hal yang mau diperbaiki menjadi mahasiswa dulu? Yang mau dilakukan gitu, ada nggak? Pasti ada. Karena ketika menjadi mahasiswa pasti mempunyai target-target yang ingin dicapai. Dan mungkin kalau diberikan kesempatan, kalaupun ia mau menjadi mahasiswa S1 dengan jurusan yang lain, itu mungkin ya lebih ini sih, lebih apa namanya, fokus lagi dengan usaha-usaha yang memang agak sedikit kita lalai kadang-kadang. Karena banyak kalau saya pribadi juga ketika masih mahasiswa seperti itu, terkadang rasa malas itu sering menghampiri. Oke. Lalai. Itu menyesal sekarang ya, menyesal gitu. Ya tidak terlalu menyesal banget, cuma ya seperti itu. Malas itu kan manusiawi, ya tidak masalah. Oke. Tapi bagaimana kita kompromi dengan malas? Pas sudahnya Oh, ini masih ada berapa mas? enggak, aku mau sudah. Aduh, nggak bisa nyebut merah sebenarnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. semoga disponsori. Iya. Tapi nggak mungkin sih. Ya gitu sih. Iya itu ya. Jadi kalau diberi kesempatan jadi mau Tapi gitu ya. kalau diberi kesempatan nggak mau juga sih. Nggak mau juga. So iya, semua jadi mahasiswa S1. Ya mungkin ada yang mau diperbaiki pencapaian yang belum. Wah, saya mahasiswa ini belum dapat ini nih. Harusnya saya gini gitu. Karena diberi kesempatan. Justru karena kita lebih berpikirnya ya real saja ya. Oh, really? Lihat kita sudah berada di masa yang sekarang, ya tidak mungkin lagi bisa kembali ke masa yang dulu. Jadi atas dua pertanyaan saya Ya bisa jadi kita ya udah S2 aja gitu kan. S2 kemudian memperbaiki di S2, Oh, kemudian memberikan edukasi ke adik-adik mahasiswa yang sering berkomunikasi dengan kita seperti itu. Tidak melulu kita harus kerja langsung. Diberikan iya. kesempatan kemudian kita ambil lagi masa yang mau satu lagi. Oke, iya. Jadi gitu ya, itu kalau diberi kesempatan yang ada di jawabannya. Kalau kawan gimana? Kalau misalnya diberi kesempatan menjadi mahasiswa lagi, jadi apa yang bakal dilakukan? Ada beberapa hal sih yang aku sesali dulu jadi mahasiswa.
Jadi yang pertama itu kurang baca buku. Pas Ah, S1 bener, itu bener. pas S1. Jadi untuk mahasiswa sekarang baca buku itu penting sekali. Aku menyadari pentingnya membaca buku itu waktu ya akhir kuliah S1 Skripsi ya. Skripsi. dan pas S2 itu begitu. Pas S1 hanya baca naskah aja. Oh, iya, karena kelihatan tadi ya. Ya, Kalau saya lebih banyak baca buku diktat maka kuliah. Mata kuliah. Tapi Modul ya, modul. Iya. aku masuk kuliah baca naskah. Oh, Itu Sebenarnya anda ini jadi sutradara masih suka. ya itu. Tapi ya ada manfaatnya lah. Yang penting kan kita berbuat yang baik. Berarti baca naskah itu tidak masalah. Yang penting baca aja. Kan kita Terasi gitu ya. Kalau itu tidak melulu membaca tulisan-tulisan, membaca situasi, ilmu terbesar itu ada lebih mikrokosmos. itu ya. Ya ada itu yang aku sesama. Iya ya benar. Sama ini yang membuat aku benar-benar meraih sebuah impian itu. Ada bayangan seorang ibu yang aku tanamkan di depan atau di hati. Ketika aku malas, mulai rajin berteater karena menurutku ini ada manfaatnya. Ya ada manfaatnya. Aku menyutradarai demo kemarin di Saranggo. Oh iya, jadi sutradaranya orang di belakang gitu ya, di belakang. Jadi kalau ada bidang keamanan polisi setempat. Oh jangan. Saya baru menikah. Oh. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi masalah buku ya tadi ya. Jadi ada penyesalan ketika malas baca buku. Nah, sekarang lagi baca buku apa nih? Sekarang nih lagi hobi baca buku yang tentang apa? Aku lebih banyak baca buku kiri sekarang. Kiri dalam artian yang benar. Oke. Baca buku biologi, baca buku sosial. Ya itu adalah Yang dibaca sekarang ya. ya, Contohnya apa buku gitu ya? ada kemarin sih ada buku Sakes sama Morpheus udah selesai, terus ada dialektika bagaimana menjadi manusia yang rasional. Berat bacaannya ya. Berat. Nah, nggak berat juga. Kadang-kadang tarafnya kan beda sama yang kita gitu kan. Belajar Oh, sekarang kita kan masih belajar. Boys. Belajar itu sampai mati. Bukan sampai ke negeri Cina ya, sampai mati ya. Sampai kenyang lahap. Menurut ilmu sampai ke negeri Cina itu kan pepatah yang mesti kita bongkar juga. Kenapa mesti ke negeri Cina? Nah, nggak terang dulu. Tapi saya agak sedikit berbeda sih dalam masalah bacaan. Karena tidak terlalu banyak seperti yang saya sampaikan tadi kan. Iya, bagus lagi seperti yang saya sampaikan. Kalau saya sih lebih banyak ke buku-buku penunjang bagaimana strategi pembelajaran, kemudian pendekatan ke siswa. Oh, berkaitan gitu sama kegiatan sekarang. Ya lebih baik ke sana karena dari masa sekolah kemudian kuliah sampai sekarang lebih banyak bacaan diktat-diktat yang untuk penunjang pelajaran lebih ke sana sih. Kayak strategi model pembelajaran kayak gimana. Lebih Nah, ke sekarang kan pendidikan ya. tantangannya luar biasa Ya, karena pandemi ini ya. ya pandemi dan PP-nya seperti apa, Oke, kemudian betul. metode pembelajaran juga seperti apa, pasti Biasanya. perlu digunakan juga kayak gimana gitu. Jadi lebih banyak agak sedikit saya kanan Ya, oke. kanan munduran Kita dikit. ada bagus. Kita kan memiliki kelebihan atau kekurangan masing-masing. Itu kan bagus. Cuma ya memang itu kan pilihan. Iya. Pilihan bacaan. Bukan berarti bacaan tidak bagus, bacaan
bagus. No. Oke. Bicara baca bagus sama nggak bagusnya. Yang penting buku apa yang dibaca gitu kan. Kadang juga bacaan itu mencerminkan diri kita. Aku kan belum tentu kuasai apa yang aku baca. Itu kan bodoh dalam hal yang aku baca. Dan aku juga belum tentu. Oke. Makanya pentingnya dialog receh. Oke, mantap. Jadi lo receh, dia receh tapi nggak receh. Jadi jangan malas membaca. Intinya ya jangan malas baca. Mahasiswa ya. Oke, next. Nah, karena tadi kan masalah baca nih, otomatis kita butuh media untuk berdiskusi di sana, ya kan? Jadi lingkup pertemanan atau lingkup diskusi seperti apa yang diinginkan ketika sudah membaca buku itu. Karena tidak semua kan orang-orang bisa baca buku ini kan, tidak yang tadi dibilang itu tentang ideologi segala macam. Jadi lingkup seperti apa yang diinginkan untuk menjadi teman diskusi? Ya kalau membaca saja juga tak tambah diskusi juga Ya. saling tambah garam juga. Oke. Kemudian menulis, Menulis. baca, menulis, berdiskusi. Kalau kurang lingkupnya ya mau lingkup yang seperti ini lah, santai-santai, ngopi, susu apa dewa Air putih. ya biar itu kan salah satu cara untuk mengefektifkan atau mengaliri pikiran Transformasi kita. gitu ya. Ya. Jadi kalau kita hanya sekedar baca terus diam di kepala, keren juga. Kita harus berdiskusi. Iya Aku sih. punya pindah. Berarti nggak ada ya kriteria teman diskusi gitu, maksudnya standarnya ini sama-sama baca buku ini atau gimana? Kalau aku enggak, karena menurutku setiap orang teman diskusi itu adalah ilmu bagi kita. Kalau misalnya kalian berdua ini kan buku berjalan bagiku, apa yang kalian bicarakan itu penting juga untukku dan itu ilmu yang baru bagi serta merta tidak ego, ini aku paling wah, Oke. bagiku bagimu dan Ya, tapi terkadang juga perlu apa namanya dari bacaan. Mungkin bagi sebagian komunitas atau individu tertentu dari bacaan yang kita baca tadi mungkin tidak nyambung dengan Ya, coba Jadi kalau- kriterianya gitu kan. sebenarnya bukan kriteria sih. Lebih bagaimana caranya ketika kita sudah memiliki ilmu dari bacaan yang dari buku yang kita baca biar lebih berkembangnya seperti apa. Tentu juga perlu orang-orang yang memang mengikuti tren-tren yang ada di buku atau yang ada di info-info seperti itu. Ya, misalkan kalau saya sih ya, ketika mempelajari atau membaca buku-buku penunjang pembelajaran, sekali saya pergi ke rumah dosen karena beliau lebih expert di bidang itu. Lebih ahlinya gitu ya. Ahli dia sudah mengajar di luar negeri, kemudian mengajar juga di universitas yang ada di Mataram. Ya sesekali perlu juga untuk mengunjungi orang. Tidak melulu kriterianya harus seperti ini, bukan seperti itu. Cuman Tidak tidak harus ada jadi. kesempatan gitu kan, tidak ada kesempatan ya. ya bersyukur sih kalau ada teman diskusi sepemikiran. Cuman pengalamanku kalau memang nggak ada teman diskusi, hasil bacaan itu aku alirkan ke tulisan. Oh, tulisan ya. Ya, di sana juga aku jadikan tulisan sebagai media teman berdiskusi. Ya karena memang kan pembaca yang baik ya, penulis baik juga ya. Ya, ada pertanyaan ini untuk Kak Wawan Silakan. dari Kak Sanur namanya, Sanur. Pertanyaannya kameramen. Kak Sanur nanya nih, karena tadi Kak Wawan menyebutkan bahwa mengalirkan bacaan melalui tulisan, setidaknya sudah berapa tulisan nih yang Kak Wawan buat dan dalam bentuk karya apa saja? Iya. Menarik pertanyaan. Untuk tulisan aku juga bukan seorang penulis, tapi ada beberapa karya itu jurnal ilmiah. Kalau persoalan mengalirkan hasil bacaan, aku
aku alirkan di tulisan-tulisan naskah, misalnya Dari sastra, ya, misalnya naskah-naskah. Aku awalnya nulis naskah tentang budaya, gitu. Ada naskah budaya Toku yang ditulis tentang Rimpu itu. Oh, Julian dari Rimpu ya. Dorong pola, dan kemarin tentang naskah komedi satir negeri hati, dan ya beberapa cerpen pendek lah, Ya, cerita pendek. cerita pendek Cerpengan ya. yang sempat dipublikasikan di beberapa sosial media. Oh iya. Itu sih lebih kepada selesai menulis itu puas aja, keren dibaca, terserah orang mau komen apa aja. Tapi kita puas menulis ya, itu sebenarnya kita berkompromi dengan pikiran kita yang lain. Kita bisa menjadi siapa saja di sana. Tulisannya. Lagi satu Oh, untuk ya, silakan. Kak Wawan dulu, ini belum selesai tadi karena Kak Wawan bilang ada beberapa hasil karya sastra yang sudah dipublis. Boleh nggak kita tahu publisnya itu di mana, biar kalau kita ingin baca atau kita ingin mementaskan naskahnya kita bisa cari di mana, Kak Wawan? Naskah ya tulis naskah menurut naskah yang sempat dipentaskan kemarin di festival Bumbu ya, festival Bumbu ya 2 tahun berturut-turut menulis, sama di pertemuan band se-Indonesia PSI ya, di Gubernuran. tapi file-file naskah ada di Oh, di arsipnya. ya. Jadi, nah, kalau saranku kalau teman-teman ingin bergelut di kesenian, berasa Teater Putih cocok juga. Oh. Promosi. Bergabung di sana. Oke, Karena ya. memang Teater Putih itu kumpulan orang-orang kesepian. Oke. Jadi tempat belajar paling enak gitu ya. Lebih cocok untuk di bidang seni di Teater Putih, teman-teman. Di mana Teater Putih itu? Gimana? Gimana ya? Teater Putih. Oh jangan sampai Pak. Oh, ini orang-orang hebat ya Teater Putih juga. Ya kalau mau ke Teater Putih udah kayak kontrak dulu. Kayak Benuran, Sementara. Oke. Nah, iya itu pertanyaannya sudah selesai di sini, draft dari kameramen tadi. Ada lagi pertanyaan dari netizen? Mantap. Ya, ini untuk Kak Sani ini. Oke. Dari Miftah Fuljannah. Ya, dia mau nanya selama menjadi mahasiswa, Kak Sani ini pernah bergabung di organisasi apa saja? Karena mahasiswa kan katanya jangan pernah menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, Kak Sani ini sendiri jenis mahasiswa yang bergabung dalam organisasi atau mahasiswa yang dikatakan kupu-kupu? Jenis ya. Ya, Iya. jenis. Kriteria tadi. Kalau saya pribadi karena memiliki, kalau menurut saya ya, saya mengakui saya punya jiwa sosial yang cukup kuat. Suka berkelana ke rumah orang, Cari makan. makan ya minimal cari makan. Berkunjung nggak sama Sekedar lain? silaturahmi gitu, memperbanyak keluarga, memperbanyak ibu dan bapak. Kalau saya pribadi, memang ketika kuliah ada beberapa organisasi yang saya ikuti. Di antaranya untuk tingkat HMPS juga di awal perkuliahan saya bergabung Di himpunan jurusan ya. mahasiswa. Kemudian juga di samping kegiatan di dalam kampus, ada kegiatan sosial di luar kampus, menjadi relawan di salah satu Jadi volunteer gitu ya. foundation ya, volunteer di salah satu foundation yang ada di Lombok Tengah. Ya tentunya berkaitan sama pendidikan. Oh, pendidikan ya. Tetap Berkaitan dengan pendidikan, bidang sosial, cuma bergeraknya juga bagian pendidikan. Dan semakin bertambah semester, mulai tertarik mengikuti teater. Dan diikuti langsung sama Kak Wawan.
kawan gitu. Oh, iya. Seniornya ya senior. Ya, sekarang kita langsung kuliah di senior, tapi sekarang udah menjadi satu angkatan. Angkatan ya. Sama-sama sudah alumni gitu ya. Ya, Ya bisa di samping alumni juga teman main. Ya, teater gitu, ikut juga di ya adalah beberapa organisasi yang sekarang belum pamernya Gimana suara juga. kalau hubungan asmara itu beda banget. Oh, beda lagi. Oh ya kalau menurutku kan mahasiswa apa kan kupu-kupu ya. Iya. Tidak masalah sih, tidak apa-apa. Kupu-kupu itu kan indah ya. Itu menarik kupu-kupu itu. Apalagi dia terbang di malam hari dengan sayap yang indah. Oke, oke. Yang penting kuliahnya jelas dan pulangnya jelas gitu. Jangan sampai kuliahnya di kampus, pulangnya di sekret gitu. Taruh mahasiswa kupu-kupu yang itu juga mahasiswa kupu-kupu ya. Iya, pulangnya beda aja. Di kampus, pulangnya di sekret. Oke. Gitu kita dulu. Di kampus, Sekretnya di kampus juga. Di kampus. Iya, benar. Iya. Jadi ya itulah salah satu cara untuk mengkritisi sebuah narasi. Misalnya mahasiswa kupu-kupu nggak bagus. Apanya nggak bagus kok kupu-kupu itu? Oke. Nah, Iya kalau ada anda seperti tapi kalau melihat di lapangan, nah, kupu-kupu itu kan konotasinya kalau di lapangan itu mahasiswa yang datang kuliah, Oh. kupu itu kuliah kan udah dikatakan kuliahnya di kampus, pulangnya di sekret, jelas akhirnya di kampus. konotasinya beda gitu, jadi pandangannya beda. Beda. Cuman ada juga beberapa teman mahasiswa yang satu angkatan dan yang lain yang temukan sama-sama background ingin apply beasiswa. Nah, dia bertanya ini ada permasalahan tersendiri ketika apply beasiswa. Bisa nggak pernah ikut organisasi ya? Apa aja ya? Bisa saya apply beasiswa? Bisa saja. Cuman di berbagai hal, di berbagai bidang juga diperlukan skill kepemimpinan, Manajemen organisasi tadi ya. sosial media itu bisa kita gembleng ketika di kampus dengan cara ikut organisasi juga. Penunjang ya, salah satu penunjang. Tapi tidak melulu sih mahasiswa kupu-kupu yang pulang kuliah tidak melulu tidak baik, indah juga seperti kata kamu. Ya, menarik kupu-kupu itu tidak suka kupu-kupu. Warna-warna. Aku pernah melihatmu mau ngambil kupu-kupu di Lombok Timur. Wah, aduh, gue pikir udah sana kemarin ya, masalah kupu-kupu tadi. Oke. Mungkin terakhir ini, jadi ada Ini kadang-kadang kalau udah malam sama menarik. ya nanti mungkin kita bisa lanjutkan ini episode bisa nanti part 2-nya gitu. Nah sekarang kita mungkin pesan untuk, karena tadi kita banyak ngomong tentang mahasiswa, jadi pesan untuk mahasiswa dari Closing statement ya. untuk mahasiswa sekarang. Ya pertama kalau dari saya harus bersyukur menyadari menjadi mahasiswa di zaman sekarang itu luar biasa dengan tantangan yang cukup banyak, terutama kalau di Lombok. Tahun kemarin kuliahnya di tenda di luar, Iya. takut masuk ruangan, itu juga harus bisa disadari gitu bahwa mahasiswa zaman sekarang ini luar biasa. Kemudian sekarang dihadapi juga tantangan ada pandemi, nggak bisa masuk kelas bertatap muka dengan dosen, bahasa Jawa seperti itu. Jadi poinnya sadari bahwa kalian itu luar biasa. Teman-teman mahasiswa sekarang itu luar biasa. Struggle-nya. Struggle-nya satu. Cuman tantangannya yang tadi seperti yang disampaikan kawan, dengan adanya fasilitas yang cukup memadai, harus kita seperti apa kita akan dikendalikan oleh zaman atau zaman yang kita kendalikan gitu. Justru harus bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas apa yang kita punya yang disediakan baik bersama orang tua, kemudian dari kampus itu juga harus perlu kita manfaatkan dengan baik biar tidak kayak
seorang buku lah. Oke. Juga deh, tidak apa-apa lah. Oke, kita yang awal sekarang pesan untuk mahasiswa sekarang. Ya, untuk mahasiswa jangan pernah berhenti untuk belajar. Selesai jadi mahasiswa juga itu belajar sampai mati. Karena itu di akhirat juga kita akan belajar bagaimana cara membuka pintu surga. Terus itu yang pertama. Jadi mati pun harus belajar. Terus yang kedua adalah kuliah itu bukan untuk mencari pekerjaan. Itu kita dilabelkan menjadi mahasiswa. Itu kita memiliki otak. Kita penuhi isi kepala kita dengan berbagai ilmu. Apa namanya, kan masyarakat itu tahu bahwa saya kuliah kerja di mana. Itu kan yang membuat mahasiswa dilema gitu kan. Oh iya, benar-benar. Selesai kuliah kerja. Jangan dulu mikir kerja. Yang penting isi kepala kita banyak, kita memiliki skill. Kerja yang akan mencari kita. Yang penting sekarang ini adalah belajar yang banyak tadi. Ilmu itu perlu. Mencari ilmu bukan mencari pekerjaan. Kita masuk di kampus itu mencari ilmu, bukan untuk sebuah proses pekerjaan mau jadi apa, bukan nanti mau jadi apa. Yang penting belajar aja yang rajin. Karena memang Tuhan itu menyayangi orang-orang yang berproses. Ya, pendidikan proses. Dari belum ada pun sudah kita keluar dari apa kita lahir. Harus hidup, kita harus hidup. Proses hidup gitu ya. Dan nikmati saja lah. Ya, jadi itu ya, jadi pesan untuk mahasiswa. Ya, itulah tadi. Terima kasih kesannya atas waktunya. Oh juga terima kasih banyak. Maaf, terima kasih Ya. ya. Sudah kami datang ke Ya. sini dengan Sudah di direct dialog receh tapi gak receh. Jadi mungkin kita akan bikin part 2-nya. Insyaallah ya. Jadi sekian dari kami. Bye. Maaf.